tumbuh-tumbuhan. Kita akan mengenal bagian-bagian dan fungsi-fungsi pada tumbuh-tumbuhan. Ya, baiklah, sebelum Ibu menjelaskan, kalian boleh lihat video animasinya sebentar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Simak baik-baik ya, dipahami dan didengarkan agar nanti kalian bisa mengerti. Sudah dulu ya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Yaps, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Mari perhatikan bagian tubuh tumbuhan berikut ini. Bagian tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Berikut fungsi bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar diantaranya: 1. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah, serta berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Berikutnya batang. Batang memiliki fungsi: 1. Sebagai pengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju daun dan bagian tumbuhan lainnya. 2. Menyangga tumbuhan agar tetap tegak. 3. Tempat tumbuhnya daun, cabang, bunga, dan buah. Serta fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tebu dan sagu. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Bagian-bagian daun terdiri atas tangkai daun dan tulang daun. Tulang daun bentuknya bermacam-macam. Ada yang mirip, sejajar, dan menjari. Fungsi daun diantaranya adalah: 1. Sebagai tempat proses fotosintesis bagi tumbuhan. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dan 3. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan uap air yang berlebih. Selanjutnya adalah fungsi bagian tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putih. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Nah, biji berfungsi sebagai cabang tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Nah, sekarang dari akar. Nah, ini dari akar ya. Lihat dari akar ya. Sekarang perhatikan semuanya ke papan tulis, ke layar monitor. Ya semua. Tadi sudah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan yang melalui video serta fungsi-fungsinya. Sekarang Ibu perjelas lagi ya, agar lebih memahami ya. Nanti setelah Ibu bagi kelompoknya. Oke, perhatikan, simak baik-baik. Tidak ada yang berbicara ataupun ngobrol. Lihat ya. Di sini ada gambar akar. Nah, anak monyet menunjukkan ada gambar akar di sini. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Ya, nah, akar juga akan menahan berdirinya tumbuhan. Ya, nah ini
minuman tumbuhan dan mineralnya. Tumbuhan mineral itu adalah bagian dari dalam air ya. Air itu mengandung mineral. Jadi dia naik ke dalam sini hingga dia akan menuju ke batang. Itulah fungsi akar. Dan akar itu akan memperkuat berdirinya batang. Kalau tidak ada akar, maka batang tidak akan bisa berdiri kokoh. Sekarang kita lanjut. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, berarti berada di atas akar. Di bawahnya akar, di tengah-tengahnya batang. Seperti tubuh kita, kaki kita ini akar, badan kita ini adalah batang. Nah, kalau nggak ada kaki kira-kira bisa nggak berdiri tegak? Nggak bisa, sih blek, boleh ya, jatuh ya. Oke, itu adalah bagian dari batang. Kita lanjut lagi ke daun. Nah, ke daun. Nih, daun. Nah, ini dia. Ini adalah daun. Ini adalah bentuk daun tunggal. Ya. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang terbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batangan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun itu pastinya berwarna hijau. Kenapa jadi berwarna hijau? Karena dia memiliki klorofil di dalamnya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Setelah daun ada bunga. Ya, ini adalah bunga. Nah, ini gambar bunga. Ya, di bagian bunga. Apa maksudnya dengan bunga? Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah diproses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu atau calon buah kembali. Ya. Nah, lanjut setelah bunga. Kita lanjut ke buah. Nah, ini buah. Ya. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Nah, di dalam buah ini ada biji, banyak biji. Nah, ini biji. Nah, ini buah tomat. Ya. Terus buah juga merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Jadi setelah bunga itu buah, baru biji. Kita lanjut lagi. Akan menemukan biji di dalamnya. Nah, biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Tumbuhan dan fungsinya. Oke, dari penelaahan penontonan kalian hari ini tadi barusan apa yang dapat kalian ambil dan kalian pahami. Sekarang Ibu mau bertanya sebelum Ibu menjelaskan lebih detail lagi ya tentang materi tubuhnya tumbuhan serta fungsinya, bagian-bagian dan fungsinya tumbuhan pada hari ini. Ibu ingin bertanya dulu setelah kalian tadi menyimak videonya. Ya, sekarang Ibu mau tanya, di dalam bagian tubuh tumbuhan itu ada apa aja? Bagian-bagian di dalam tubuhnya ya, seperti kepala, badan, tangan, dan kaki. Nah, semuanya itu ada fungsinya untuk manusia. Nah, kalau pada tumbuhan seperti itu juga, mereka memiliki bagian-bagian dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Ayo.
berfungsi sebagai tempat berdirinya batang tumbuhan. Selain itu, akar apa fungsinya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Dia untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ada lagi? Ya. Untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Dia untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Yang lain ada lagi? Udah, nggak ada lagi. Nah, itulah fungsi dari akar. Coba kalau fungsi batang, ya bisa. Dia sebagai penopang tumbuhan akar. Dia bisa berdiri dengan kuat dan kokoh, ya. Karena kalau tidak ada batang, maka tidak akan keluar daun, tidak akan keluar buah, bunga, dan bijinya tentunya, ya. Nah, jadi batang itu adalah sebagai penopang tumbuhan. Selain sebagai penopang apa lagi? Ya, Naya. Oke, mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui batang untuk menuju ke daun. Nah, itulah fungsi dari batang. Sekarang, fungsi dari daun. Siapa yang tahu? Ya, Nisa. Tempat pembuatan makanan. Selain itu siapa yang tahu? Selain daun. Ayo, Gali. Sebagai alat pernapasan. Iya, sebagai alat pernapasan. Ada lagi? Fungsi daun? Ada lagi? Sebagai tempat proses fotosintesis. Di daunlah tempat proses fotosintesisnya. Terus, bunga. Siapa tahu fungsi bunga? Ayo, Nur. Iya, sebagai alat melakukan perkembangbiakan. Itu fungsi dari bunga. Selain itu ada lagi nggak fungsinya? Nggak ada. Nah, terus sekarang kita lanjut ke buah. Ya, si Rama, coba fungsi buahnya apa Rama? Iya, untuk melindungi biji bakal buah kembali bakal tumbuhan kembali. Nah, berarti sampai sini setelah melihat videonya, kalian berarti memperhatikan sungguh-sungguh, menyimak dan memahami apa penjelasan dari video yang Ibu tampilkan tadi. Oke, baiklah, kalau kalian sudah paham, Ibu kasih lagi gambarnya ya. Perhatikan dari bagian-bagian tumbuhan yang melalui video serta fungsi-fungsinya. Sekarang Ibu perjelas lagi ya, agar lebih memahami ya. Nanti setelah Ibu bagi kelompoknya. Oke, perhatikan, simak baik-baik. Tidak ada yang berbicara ataupun ngobrol. Lihat ya, di sini ada gambar akar. Nah, anak monyet menunjukkan ada gambar akar di sini. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Ya, nah, akar juga akan menahan berdirinya tumbuhan. Ya, nah akar ini posisinya berada di dalam tanah. Ya, air yang masuk ke dalam tanah akan masuk ke sela ujung-ujung akar ini. Nah, akan masuk ke sela ujung-ujung akar ini. Setelah masuk dia akan naik ke atas. Itulah minuman tumbuhan. Ya, minuman tumbuhan dan mineralnya tumbuhan mineral itu adalah bagian dari dalam air ya. Air itu mengandung mineral. Jadi dia naik ke dalam sini hingga dia akan menuju ke batang. Itulah fungsi akar. Dan akar itu akan memperkuat berdirinya batang. Kalau tidak ada akar, maka batang tidak akan bisa berdiri kokoh. Nah, ini dia. Ini adalah daun. Ini adalah bentuk daun tunggal. Ya. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang terbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batangan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun dan daun itu pastinya berwarna hijau. Kenapa jadi berwarna hijau? Karena dia memiliki klorofil di dalamnya. Ya, oke, lanjut lagi. Setelah daun
kembali. Ya. Nah, ini buah. Ya. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Nah, di dalam buah ini ada biji, banyak biji. Nah, ini biji. Nah, ini buah tomat. Ya. Terus buah juga merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Jadi setelah bunga itu buah, baru biji. Kita lanjutkan. Terus bagiannya itu memiliki perannya masing-masing ya. Perhatikan. Nah, untuk mempertahankan hidupnya, tumbuhan itu memerlukan organ. Karena dari organ-organ bagian tubuhnya itu dia akan memiliki pertumbuhan yang sangat bagus ya. Karena di dalam jaringannya itu dia memiliki epidermis ya. Epidermis itu adalah bahan yang menutupi dan melindungi jaringan tumbuhan yang ada pada batangnya ya. Makanya pada dasarnya batang itu adalah bagian tubuhnya tumbuhan yang dapat menopang lebih kuat ya, agar tumbuhnya lebih besar lagi ya. Oke, sekarang dari penjelasan Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Yang keras Chandra. Bagaimana tumbuhan yang berperan untuk tumbuhan ya, bagian tumbuhan batang ya. Bagian tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar dan batang. Karena akar dan batang itu adalah tempat peran utama. Kalau tidak ada akar, tidak ada batang, maka tumbuhan tidak akan bisa hidup, bakalan mati dia. Jadi dia harus memiliki akar dan batang, karena dari akar dan batang akan meresap air dan mineral dari dalam tanah masuk ke tubuhnya dan menyalur ke bagian-bagian lainnya, sehingga memiliki fungsi masing-masing. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu udah paham? Kalau sudah paham, kita buat kelompok, kita bagi kelompoknya ya. Nanti di kelompoknya harus bekerja sama-sama untuk melakukan presentasinya nanti agar kalian hasilnya lebih baik. Jadi harus bekerja sama. Yang namanya kelompok itu bekerja sama, ya, bekerja bersama-sama. Nanti mencari hasilnya. Oh, aku ini bagian ini, ini aku bagian ini, gitu ya. Aku jawabannya gini. Paham? Ada bagian untuk menulis. Oke, sekarang Ibu bagi dulu kertas lembaran untuk kalian kerjakan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4 sama 5 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Ceritanya kalian tulisannya
Tidak hanya berfungsi pada dirinya sendiri, tapi tumbuhan itu juga dapat berfungsi pada makhluk hidup lainnya. Yang paling utama adalah untuk manusia, ya. Nah, fungsi tumbuhan bagi manusia itu sangat bermanfaat sekali, banyak manfaatnya. Yang pertama sebagai obat. Nah, tumbuhan itu bisa sebagai obat, ya, sumber obat-obatan herbal, ya. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang akarnya bisa sebagai obat, ada yang batangnya bisa menjadi obat, ada daunnya juga bisa menjadi obat, buahnya juga bisa menjadi obat. Ini tumbuhan, ya. Terus yang ketiga bisa mengurangi polusi udara, ya. Nah, tumbuhan itu juga bisa mengurangi polusi udara. Terus yang lanjutnya dia juga menghasilkan oksigen. Kemarin sudah dijelaskan sekilas, ya, bahwa tumbuhan itu juga bisa menghasilkan oksigen bagi bumi ini, bagi makhluk hidup, bagi manusia. Ini oksigen dari tumbuhan itu sangat baik sekali, ya, bagi manusia. Dan dia juga bisa menjaga kualitas tanah, ya. Tumbuhan itu juga bisa menjaga kualitas tanah. Tumbuhan juga bisa menjaga kualitas tanah. Kualitas tanah itu dari apa? Dari akarnya, ya, dari daunnya yang berguguran tadi yang sudah layu, ya, bisa membuat mendaur ulang lagi tanah yang hampir terkikis. Jadi daunnya itu adalah daun sampah kering, itu bisa mendaur ulang kembali tanah menjadi tanah yang subur. Terus fungsi yang keenam, nah, juga bisa menjaga siklus air. Siklus air, nanti kita akan belajar ke bagian siklus air. Kemarin anak-anak sudah ada. Nanti kita akan belajar menjaga siklus air. Nah, siklus air ini, ya, dari dalam tanah, air yang kita minum, ya, atau air hujan yang turun dari langit ke bumi, dia akan diserap oleh tanah dan masuk ke bagian-bagian akar pohon. Nanti didaur ulang lagi, dibersihkan lagi, ya, airnya. Separuh nanti untuk dia minum naik ke daun melalui batang, separuhnya lagi untuk air minum makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Oke, baiklah. Sudah selesai sampai di sini penjelasan Ibu tentang fungsi tumbuh-tumbuhan, ya, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu juga memiliki, ya. Ibu berterima kasih sama kalian karena kalian bersemangat, anak yang pintar, anak
yang cerdas. Belajarlah terus sampai kalian besar dan tua nanti. Jangan hanya sampai di sini saja. Harus tetap semangat, sehat, kuat, dan hebat. Kalian adalah anak-anak cerdas. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.